Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eko Faradila Sandi, MPM 7212133310. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya pada pertemuan pertama, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Dari pengertiannya terlebih dahulu, manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja, terutama untuk menciptakan pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasinya dan dalam rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu tersebut. Pengertian ini menurut Hadarih Nawawi. Selanjutnya, tujuan manajemen SDM. Pertama, sasaran manajemen SDM, yaitu sasaran perusahaan meliputi perencanaan SDM, seleksi, pelatihan, pengembangan, pengangkatan, penempatan, penilaian, dan hubungan kerja. Kedua, sasaran fungsional, meliputi pengangkatan, penempatan, dan penilaian. Ketiga, sasaran sosial, meliputi keuntungan perusahaan, pemenuhan tuntutan hukum, dan hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Keempat, sasaran pribadi karyawan, meliputi pelatihan dan pengembangan, penilaian, penempatan, kompensasi, dan penugasan. Tujuan akhir yang ingin dicapai manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan. Fungsi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pertama, mengelola sumber daya manusia sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan. Pertama, melakukan analisis jabatan, perekrutan calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, pengenalan dan penempatan pada karyawan baru, menetapkan upah, memberikan kompensasi, melakukan evaluasi kerja, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, menyelesaikan perselisihan perburuhan. Kedua, kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, budaya, pengetahuan pendidikan, hukum, sosial, politik, maupun pembangunan. Selanjutnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pertama, pendekatan strategis, kedua, pendekatan SDM, ketiga, pendekatan manajemen, keempat, pendekatan sistem, kelima, pendekatan proaktif. Nah, konsep manajemen SDM sendiri dilakukan melalui tahapan. Pertama, penerapan fungsi manajemen SDM secara makro dan mikro. Dalam arti makro adalah fungsi-fungsi pokok manajemen umum, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi-fungsi manajemen SDM secara operasional. Nah, kedua, prinsip-prinsip manajemen SDM yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya tentang praktik manajemen atau pengelolaan SDM. Pada dasarnya merupakan kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional manajemen, meliputi analisis jabatan, perencanaan kebutuhan karyawan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemberhentian, dan pensiun. Nah, masalah SDM ini meliputi masalah eksternal, yaitu keragaman budaya dan sikapnya, serta keragaman melalui imigrasi dan migrasi. Nah, kedua, masalah-masalah ekonomi global. Ketiga, masalah pemerintahannya. Keempat, masalah organisasinya, yang meliputi serikat pekerja dan sistem informasinya. Nah, kelima, masalah profesional yang meliputi sertifikasi, kompensasi, tunjangan pekerja dan hubungan tenaga kerja, penyeleksian dan penempatan, pelatihan dan pengembangan. Ketujuh, masalah-masalah profesional terkait
kebutuhan-kebutuhan profesional lainnya. Dan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif. Kedelapan, masalah SDM internasional nih. Nah, meliputi penanggulangan masalah SDM internasional, masalah keragaman gugus kerjanya, kesadaran budaya, asumsi, struktur departemen, serta hak tenaga kerjanya sendiri. Berikutnya, tantangan-tantangan SDM meliputi tantangan eksternal, yaitu sektor teknologi kecanggihan teknologi informasi, penggunaan teknologi dalam industri yang berisiko tinggi. Kedua, sektor ekonomi perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terrefleksi pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. Ketiga, sektor sosiokultural, terjadi pergeseran pola pikir dari industri beralih kepada jasa-jasa. Keempat, sektor politik. Nah, dari tantangan internal nih, yaitu pertama keuangan, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, budaya organisasinya. Nah, teman-teman, dari kalian pasti nih ada yang mikir, apa sih Kak perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Oke, manajemen SDM yaitu kajiannya adalah secara makro, teman-teman. Kedua, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan ke arah perubahan yang lebih baik sesuai tuntutan teknologi dan pasar yang bergerak pesat. Sedangkan manajemen personalia nih, pertama, kajian manajemen personalianya secara mikro. Kedua, pekerja adalah hanya faktor produksi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.